Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Indriani Putri dari kelas 12-9. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial pada mata pelajaran Matematika tingkat lanjut. Selamat menonton. Limit fungsi aljabar. Seperti yang kita ketahui, limit itu merupakan suatu batas. Jadi, limit adalah suatu nilai pendekatan yang mendekati batas tertentu. Sedangkan limit fungsi aljabar itu adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabelnya itu mendekati nilai tertentu. Nah, konsep dasar sendiri dari limit fungsi aljabar itu dapat dinotasikan dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Jika x mendekati a, x tidak sama dengan a, maka f(x) mendekati nilai L. Nah, tidak semua fungsi itu memiliki limit. Jadi, suatu fungsi memiliki limit dikatakan apabila jika limit kanan dan limit kirinya itu sama. Nah, notasinya itu dapat ditulis seperti ini. Limit fungsi f(x) x mendekati a minus atau dari kiri sama dengan limit fungsi f(x) x mendekati a plus atau dari kanan. Karena tidak semua fungsi itu memiliki limit, maka terdapat 3 cara menentukan nilai limit fungsi. Yang pertama, substitusi. Substitusi nilai a jika fa terdefinisi, maka limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan fa. Nah, contoh soalnya yaitu seperti ini. Limit fungsi 3x min 2 per x plus 2 untuk x mendekati 3 itu kita caranya dengan memasukkan nilai x ke dalam nilai 3 ini ke dalam x. Jadi 3x kita ganti dengan 3 kali 3 dikurang 2 per x diganti 3 tambah 2. 3 kali 3 itu adalah 9, 9 kurang 2 itu 7. 3 ditambah 2 itu adalah 5. Jadi, nilai dari limit fungsi 3x min 2 per x plus 2 untuk x mendekati 3 hasilnya yaitu 7 per 5. Nah, contoh soal kedua yaitu limit x kuadrat min 3x plus 1 untuk x mendekati 2. Caranya sama seperti yang nomor 1, kita ganti nilai x menjadi 2. Maka x kuadrat kita ganti menjadi 2 kuadrat. Dikurang 3 dikali 2 tambah 1. Maka 2 kali 2 adalah 4 dikurang 3 kali 2 adalah 6 tambah 1. 4 dikurang 6 adalah min 2 dan tambah 1 artinya menjadi min 1. Jadi nilai dari limit x kuadrat min 3x plus 1 untuk x mendekati 2 yaitu adalah min 1. Nah, tapi tidak semua fungsi itu bisa dikerjakan dengan cara substitusi. Jika fa tidak terdefinisi atau ada fungsi yang hasilnya itu tidak terdefinisi atau tidak tak hingga, contohnya seperti ini. Limit 3x plus 4 per 2x min 2. Nah, kalau misalnya soal ini dan kita kerjakan dengan cara substitusi, maka hasilnya itu adalah 3 dikali 1 adalah 3 tambah 4. 2 dikali 1 adalah 2 dikurang 2. 3 ditambah 4 itu adalah 7 per 2 dikurang 2 adalah 0. Maka hasil seperti ini tidak terdefinisi.
Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, maka kita perlu melakukan atau menjalankan cara yang lain, yaitu cara pemfaktoran dan juga perkalian sekawan. Nah, cara yang kedua adalah pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini digunakan apabila hasil dari limit ini atau limit dalam soal tersebut 0 per 0. Nah, seperti contoh soal ini, limit x kuadrat min 2x min 8 per x kuadrat plus x min 2 untuk x mendekati min 2 itu pasti hasilnya 0 per 0. Kenapa? Karena min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 dikurang min 2 dikali min 2 hasilnya adalah min 4 dikurang dengan 8. X kuadrat diganti jadi min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 dikurang 2 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 4 dikurang 8 itu adalah 0. 4 dikurang 2 dikurang 2 juga 0. Nah, kalau misalnya soalnya seperti itu, maka yang kita lakukan bisa dengan cara pemfaktoran. Nah, kita faktorkan x kuadrat min 2x min 8 dengan x kuadrat plus x min 2. Faktor dari x kuadrat min 2x min 8 adalah x tambah 2 dan x min 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena x kuadrat, x dikali x adalah x kuadrat, x dikali min 4 adalah min 4x, min 2 dikali x adalah 2x, dan 2 dikali min 4 adalah min 8. Maka hasilnya akan sama seperti x kuadrat min 2x min 8. Nah, untuk faktor yang x kuadrat plus x min 2 itu adalah faktornya x ditambah 2 dan x min 1. Kenapa seperti itu? Sama seperti cara yang di atas ini. Jika kita kalikan x dikali x hasilnya adalah x kuadrat, x dikali min 1 adalah min x, 2 dikali x adalah 2x, 2 dikali min 1 adalah min 2, maka kita jumlahkan atau kita operasikan itu hasilnya akan sama dengan x kuadrat tambah x min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa coret yang sama, yaitu x tambah 2 dengan x tambah 2. Maka hasilnya menjadi x min 4 per x min 1. Setelah seperti ini, maka kita bisa masukkan nilai x min 2 ini ke dalam persamaan ini. X kita ganti dengan min 2, min 4, x diganti min 2 lagi, dikurang 1. Hasilnya adalah min 6, min 3. Atau sama dengan 2. Nah, maka hasil dari soal ini menggunakan cara pemfaktoran adalah 2. Sangat berbeda apabila kita tidak menggunakan cara pemfaktoran yang hasilnya akan menjadi 0 per 0. Seperti itu. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan perkalian sekawan. Cara yang ketiga adalah dengan perkalian sekawan. Sama dengan pemfaktoran, perkalian sekawan ini digunakan apabila nilai FA itu sama dengan 0 per 0. Sama seperti soal ini. Coba kita kerjakan. 12 ditambah dengan x diganti dengan 4 dikurang x kuadrat diganti dengan 4 kuadrat yaitu 16 per akar x diganti dengan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka 2 dikurang dengan 2. 12 tambah 4 itu adalah 16 dikurang dengan 16 itu hasilnya 0. 2 dikurang 2 itu hasilnya 5. Nah, kalau tipe soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara perkalian sekawan. Coba kita lihat di bagian sini. Dengan soal yang sama, kita gunakan cara perkalian sekawan. Limit 12 tambah x min x kuadrat per akar x min 2 untuk x mendekati 4, yaitu kita kalikan dengan akar sekawannya yang di bawah ini, namun diganti atau diubah tandanya menjadi sebaliknya, yaitu positif. 12 tambah x min x kuadrat per akar x min 2 itu dikalikan dengan akar x tambah 2 per akar x tambah 2. 12 tambah x min x kuadrat dikali dengan akar x tambah 2 per
Yang di bawahnya ini juga kita kali, yaitu akar X min 2 dikali dengan akar X min 2, akar X plus 2. Sama dengan, nah untuk melihatnya lebih mudah, maka kita ubah yang ada X kuadratnya itu ini, min X kuadratnya ini kita ubah ke depan, yaitu jadi min X kuadrat plus X plus 12 dikali dengan akar X plus 2 per akar X dikali dengan akar X adalah X, min 2 dikali 2 adalah min 4. Nah, karena di depannya ini ada negatif, nah negatifnya itu kita keluarkan saja, jadi negatif buka kurung X kuadrat min X min 12 dikali dengan akar X plus 2 per X min 4. X kuadrat min X min 12 ini kita cari nilai X nya itu dengan cara pemfaktoran. Nah, faktor dari X kuadrat min X min 12 itu adalah X min 4 dan juga X plus 4 dikalikan dengan akar X tambah 2 per X min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, karena hasilnya itu adalah sama, yaitu X min 4 dan juga X min 4 dapat kita coret. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa nyari nilai dari limit ini dengan memasukkan nilai X mendekati 4 ini ke dalam persamaan yang sudah kita buat tadi, yaitu min X plus 3 sisanya tadi dan juga akar dari akar X plus 2. X plus 3 kita ubah X nya itu menjadi 4, yaitu min 4 tambah 3 dikali dengan akar X yaitu akar 4 atau 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 3 adalah 7, 2 tambah 2 adalah 4. Jadi min 7 dikali 4 adalah min 28. Nah, inilah hasil dari soal ini dengan menggunakan cara perkalian skala. Jadi untuk menyelesaikan soal dari limit fungsi aljabar itu kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama substitusi, perkalian sekawan dan juga pemfaktoran. Namun perkalian sekawan dan juga pemfaktoran itu digunakan apabila soalnya itu hasil dari limitnya adalah 0/0. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai limit fungsi aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.